Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope everything is fine. Today with me Mr. Badar will tell you the material on chapter 4. The material on chapter 4 there are asking and giving response, will, future tense, will use and will need, diorama Betawi house. But before I'll explain the material, let's listen and watch the conversation before. Let's go. My brother, will you help me please? Of course. What do you need? I have project homework. The project is make a diorama Betawi house. Will you guide me to make it? Yes, I will. But before we make diorama Betawi house, we will need some things and we will use some equipment. Tell me what we will need and will use to make it. We will need cardboards, yellow paperboards, ice cream sticks, and styrofoam. We will use medium brush, ruler, glue gun, scissor, and pencil. After the things and the equipment are ready, what will we do next? We will follow the steps to make diorama Betawi house. Here are the steps. First, we will need cardboards to make the floor, the wall, and the roof of diorama Betawi house. Second, we make some pattern of floor, wall, roof, window, and door on the cardboard using pencil and ruler. Then, we cut the cardboard based on the pattern using scissors. Next, we make gigi balang from the paperboard. After that, we glue all the cardboard and gigi balang that we have cut before using glue gun. After the cardboard and gigi balang merge, we will make the gate from the ice cream sticks. Assemble the ice cream sticks and merge with the glue gun. Then, we put it around the house and don't forget to glue it again. Next, we are ready to coloring it with styrofoam and painting brush to make it more beautiful. Finally, diorama Betawi house has been done. Yay! It's finished. Thank you so much, brother. You're welcome. Okay, that's the conversations. Nah, kalian tahu nggak nih, kira-kira mereka berdua itu sedang membuat apa sih? Jadi, mereka berdua itu sedang membuat diorama Betawi house, atau kita bisa artikan adalah miniatur rumah Betawi. Jadi tadi ada bahan-bahan yang kita butuhkan. Di situ tadi ada kardus, ada kertas karton, ada stick ice cream, ada pewarna, terus alat-alat yang digunakan juga ada pensil, gunting, penggaris, dan lain-lain. Nah, setelah kita melihat dan mendengarkan percakapan tersebut, sekarang kita let's focus and find out the meaning on some sentence. Jadi kita fokus nih terhadap beberapa kalimat yang Mr. pilih, dan kita cari tahu maknanya apa. Yang pertama di sini ada will you help me? Yang kedua will you guide me to make it? Yang ketiga ada yes I will. Yang keempat ada what will we do next? Yang kelima ada we will need cardboards to make the floor, and terakhir adalah we will use some equipment. Jadi tadi di bagian awal Mr. sudah jelaskan ada materi asking and giving response using will. Nah, kita tentukan nanti sambil kita mengartikan kalimatnya, kita akan tentukan juga nih, kira-kira ini kalimatnya asking atau giving. Tahu nggak perbedaan asking sama giving? Jadi kalau asking itu adalah meminta atau menanyakan. Sedangkan kalau giving itu memberikan jawaban atau memberikan respon. Kita mulai dari kalimat yang pertama adalah will you help me? Nah, kemarin kan waktu itu sudah belajar tentang arti dari kata will. Will itu artinya akan. Nah, kalau di kalimat pertama, artinya apa kira-kira? Will you help me? Akankah kamu menolong saya?
Nah, kalau dilihat dari kalimat ini merupakan kalimat tanya atau menanyakan. Berarti dia masuknya tadi ke asking. Terus yang kedua ada will you guide me to make it? Akankah kamu membimbing saya atau mengarahkan saya untuk membuat itu? Di situ juga artinya kalimat tersebut kalimat tanya, yaitu asking juga. Nah, yang ketiga adalah yes, I will. Ya, saya akan. Nah, kali ini beda. Ini adalah kalimat jawaban atau yang bisa kita sebut dengan respon. Terus yang keempat ada what will we do next? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Bisa ketebak ya? Berarti ini adalah kalimat tanya atau asking. Terus yang kelima, we will need cardboard to make the floor. Kita akan membutuhkan cardboard, itu kardus, untuk membuat lantai. Nah, ini apa sih jawaban dari yang tadi tokoh perempuannya tanyakan apa yang kita butuhkan. Berarti ini termasuk dalam giving. Terus ada kalimat terakhir, we will use some equipment. Kita akan membutuhkan beberapa peralatan. Itu merupakan jawaban juga dari si tokoh laki-laki ketika ditanya sama si tokoh perempuan apa yang kita butuhkan dan apa yang akan kita gunakan. Dan tadi pun ada materi tentang will need dan will use. Jadi silakan lihat fokus kalimat kedua terakhir, yaitu kalimat ke-5 dan 6. Kalimat kelima ada will need, yang artinya, will need ini artinya kita akan membutuhkan. Jadi need itu artinya membutuhkan. Terus yang terakhir will use. Nah, kalau will use akan menggunakan. Jadi perbedaannya, kalau will need akan membutuhkan, kalau will use akan menggunakan. Nah, baru di sini kita bahas lebih lengkap. Di sini materi selanjutnya adalah simple future tense, tapi di bagian will need and will use. Seperti yang Mister jelaskan sebelumnya, will need itu artinya akan membutuhkan. Di sini Mister sudah membuat beberapa kalimat menggunakan will need. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, I will need an egg, onion leaf, and salt to make an omelette. Jadi di sini saya will need, tapi tadi artinya adalah akan membutuhkan an egg, sebuah telur, onion leaf itu daun bawang, dan garam to make an omelette, untuk membuat sebuah telur dadar. Jadi untuk membuat sebuah telur dadar kita akan membutuhkan telur, daun bawang, dan garam. Kalimat kedua, I will need water color to colorize my painting. Jadi di sini yang dia mau buat apa sih? Dia mau buat lukisan. Tapi sebelum membuat lukisan, dia membutuhkan will need, akan membutuhkan watercolor, cat air. Jadi ketika dia ingin mewarnai lukisannya, dia membutuhkan cat air. Selanjutnya, I will need orange to make an orange juice. Jadi kalimat yang ketiga ini dia ingin membuat sebuah jus jeruk. Sudah pasti dia akan membutuhkan jeruknya. Jadi will need, akan membutuhkan. Selanjutnya kita akan bahas will use. Nah, kalau will use tadi artinya adalah akan menggunakan. Contohnya kalimat yang pertama, I will use pen to write a letter. Saya akan menggunakan pulpen untuk menulis sebuah surat. Akan menggunakan pulpen untuk menulis sebuah surat. Yang kelima, I will use eraser to clean the whiteboard. Jadi dia pengen ngapain? Pengen membersihkan papan tulis, jadi dia akan menggunakan eraser, penghapus. Dan yang kalimat terakhir adalah I will use bicycle to go to school. Jadi dia pengen pergi sekolah, berangkat sekolah. Kemudian di sini dia akan saya akan menggunakan sepeda. Jadi ketika mau pergi ke sekolah, karakter ini atau di kalimat ini sayanya akan membutuhkan sepeda. Jadi diingat, will need akan membutuhkan dan will use akan menggunakan. Nah, itu penjelasan dari Mister. Nah, selanjutnya kita akan berlatih tentang kalimat will need dan will use. Jadi di sini di bagian let's practice, perintahnya adalah arrange these jumbled words to be a good sentence. Jadi ini kata-katanya acak-acakan. Jadi kalian harus mengurutkan these jumbled words, kata-kata yang acak ini
menjadi sebuah kalimat yang baik atau yang tepat. Yaitu tadi ada kata-kata will need dan will use temanya. Will need artinya akan membutuhkan dan will use akan menggunakan. Nah, silakan dikerjakan latihannya berdasarkan apa yang Mister jelaskan. Semoga kalian bisa dan tepat menjawab pertanyaannya atau mengurutkan kalimatnya dan memahami materi pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja penjelasan dari Mister. Semoga kalian semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.